Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 multimedia. Di sini kami akan menjelaskan tentang elemen multimedia, yaitu multimedia dan juga visual style. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dini Fadilah dengan NIM S1 19003. Selanjutnya ada Andi Nurhalisa dengan NIM S1 19047. Selanjutnya ada Rizky Hairunisa dengan NIM S1 19077. Lalu ada Muhammad Rafli dengan NIM S1 19033. Lalu ada Ananta Tisa Audrian dengan NIM S1 19019. Dan terakhir adalah Ode Rahmat Hidayat dengan NIM S1 19059. Baiklah, untuk materi pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu multimedia. Multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output dari data. Media ini dapat berisi audio, animasi, video, teks, grafik, dan juga gambar. Multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Pada saat ini, komputer multimedia telah menjadi suatu kebutuhan bagi kalangan bisnis ataupun kelompok masyarakat lainnya. Pada saat ini, informasi tidak cukup hanya melalui teks dan grafik saja. Sekarang, informasi mencakup kelengkapan teks, grafik, animasi, gambar, dan juga audio atau video. Menggunakan teks dan simbol untuk komunikasi merupakan perkembangan manusia yang dimulai sejak 6.000 tahun lalu. Pesan terdahulu yang disampaikan dalam kata-kata tertulis biasanya memuat informasi vital mengenai manajemen orang, politik, dan pajak. Saat ini, teks dan kemampuan untuk membaca merupakan gerbang menuju kekuasaan dan pengetahuan. Objek-objek multimedia. Objek-objek multimedia yang akan kami jelaskan pada materi ini ada 4. Yang pertama ada teks, grafik, audio, dan juga video. Di sini saya akan menjelaskan objek multimedia, yaitu teks. Bentuk data multimedia yang paling mudah tersimpan dalam dan dikendalikan adalah teks. Teks dapat membentuk kata, surat, atau narasi dan multimedia yang menyajikan bahasa kita. Kebutuhan teks tergantung pada kegunaan aplikasi multimedia. Misalnya, game membutuhkan teks lebih sedikit, sedangkan ensiklopedia membutuhkan teks yang lebih banyak. Lebih dari itu, teks mempunyai struktur linear sederhana. Meskipun mungkin saja ada multimedia tanpa teks, kebanyakan sistem multimedia menggunakan teks sebab teks sangat efektif untuk menyampaikan ide serta memberikan panduan kepada pengguna. Secara umum, ada 4 macam teks yang ada pada objek multimedia, yaitu teks cetak, teks hasil scan, teks elektronik, dan juga hypertext. Yang pertama ada teks cetak. Agar komputer multimedia bisa membaca teks cetak, maka harus mengubahnya ke format yang bisa dibaca mesin. Cara paling jelas untuk melakukan ini adalah mengetik teks tersebut dengan word processor atau teks editor, tetapi itu bisa sangat menguras waktu. Cara lebih efektif adalah men-scan teks tersebut. Selanjutnya ada teks hasil scan. Kini tersedia banyak scanner yang dapat membaca teks cetak dan mengkonfirmasinya menjadi format yang terbaca mesin dan menghasilkan scan teks. Pada prinsipnya ada 3 jenis scan. Yang pertama yaitu flatbed, handheld, dan sheet feed. Yang ketiga ada teks elektronik. Teks jenis ini bisa dibaca komputer dan dikirim secara elektronis melalui jaringan. Yang terakhir ada hypertext. Hypertext merupakan dasar untuk produksi multimedia virtual. Hypertext mengacu pada teks yang telah masuk link. Hypertext akan menampilkan objek yang masuk dalam link yang kita klik. Objek ini antara lain adalah grafik, audio, video, dan animasi. Kemampuan hypertext melakukan link
maka kita dapat menyembunyikan objek tersebut. Link dapat memberikan dimensi lebih kepada teks, sebab itulah ia dinamakan hyper. Itulah tadi materi objek multimedia tentang teks. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Khairun Nisa dengan NIM E1 19077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik. Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara baru yang lebih berguna. Sering dikatakan bahwa sebuah gambar mampu menyampaikan 1000 kata, tapi itu hanya berlaku jika kita bisa menampilkan gambar yang diinginkan saat memerlukannya. Dalam hal ini kita dapat menggunakan grafik. Multimedia membantu kita ketika gambar grafis menjadi objek suatu link. Grafis seringkali muncul sebagai backdrop suatu teks untuk menghadirkan kerangka yang mempermanis teks. Gambar juga berfungsi sebagai iklan. Ada beberapa contoh dari grafik, diantaranya gambar vektor. Gambar vektor tidak disimpan dalam sebuah gambar, tetapi tersimpan sebagai rangkaian instruksi yang digunakan untuk membuat suatu gambar yang dinamakan algoritma yang menentukan kurva, garis, dan berbagai bangunan dengan gambar. Vector image adalah pilihan yang lebih efisien dibanding bitmap karena memiliki 3 kelebihan, diantaranya bersifat scalable, artinya bisa menggunakan program grafis untuk memperkecil atau memperbesar ukuran image serta mengubah kualitas dan tidak terganti resolusinya. Kedua, vector image biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding bitmap sehingga lebih cepat di-download. Yang ketiga yaitu gambar vektor dapat diubah dalam berbagai tampilan 3 dimensi. Yang kedua yaitu gambar bitmap. Gambar bitmap merupakan rekonstruksi dari gambar asli. Gambar bitmap adalah gambar yang tersimpan sebagai rangkaian piksel atau titik-titik yang memenuhi bidang titik-titik di layar komputer. Seluruh informasi dapat dinyatakan dalam piksel. Kelemahannya, kita tidak dapat memperbesar atau memperkecil resolusinya karena resolusinya bergantung pada gambarnya sendiri. Meskipun demikian, gambar bitmap mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya pengelolaannya minimal dan lebih cepat untuk ditampilkan karena gambar bitmap dapat ditransfer secara langsung dari file layar ke monitor Anda. Kemudian yang ketiga yaitu digitizer picture. Video capture board atau capture card memungkinkan kita untuk menyambungkan komputer dengan video kamera, VCR, video displayer, atau live video feed dan langsung menjadikan frame-frame gambar tersebut menjadi bitmap yang dapat digunakan dalam aplikasi multimedia. Kemudian yang terakhir yaitu hyperpicture. Sebagaimana suatu kata bisa menjadi pemicu di sebuah hypertext, begitu pula dengan bagian dari suatu gambar. Ketika gambar terdapat bagian yang biasa digunakan untuk memicu sebuah multimedia event, maka gambar demikian disebut hyperpicture. Saya juga akan menjelaskan mengenai format file grafik. Yang pertama yaitu PIC. PIC merupakan format file default Macintosh yang tersedia untuk setiap aplikasi grafik yang dijalankan pada sebuah platform Macintosh. Karakteristik kunci tipe file PIC ini adalah kemampuannya untuk memuat objek yang digambar secara bitmap maupun vektor. File ini diindikasikan dengan ekstensi BMP yang merupakan format file default Windows. Format file ini yang paling populer pada platform Windows dan diidentifikasikan dengan ekstensi BMP. Format ini mendukung RGB, index color, grayscale, bitmap, color mode.
Yang kedua yaitu Joint Photographic Expert Group atau JPEG. JPEG ini bertanggung jawab terhadap pengembangan standar dan format pemetaan gambar yang digunakan secara luas dan menyeluruh di seluruh dunia. JPEG memungkinkan ekstensi gambar JPG. JPEG merupakan format file yang paling populer digunakan di web designer sehingga dapat memilih derajat kompresi file JPEG dengan mengindikasikan penetapan output resolusi rendah, resolusi sedang, dan resolusi tinggi. Kemudian GIF atau Graphic Interchange File merupakan format file terkompresi yang dikembangkan oleh CompuServe untuk digunakan di internet. Format GIF preserve secara transparan dalam gambar warna terindeks dan memungkinkan desainer membuat gambar animasi kecil dengan meletakkan gambar pada ujung atas dengan ujung satu yang lainnya. Kemudian ada Text Interchange File Format atau yang disingkat TIFF. Format file ini terkompresi yang biasa digunakan di paket desktop publishing dan merupakan file bagi perusahaan percetakan. File ini diindikasikan dengan ekstensi TIFF. Kekuatan dari format file ini lebih fleksibel dari format gambar bitmap yang didukung secara ritual oleh seluruh poin, image editing, dan gambar aplikasi ke dalam layout. Kemudian ada encapsulated PostScript language file. File ini digunakan dalam Photoshop, dapat memuat baik gambar vektor maupun grafik dan didukung secara luas oleh program grafik, ilustrasi, dan layout halaman. File ini diindikasikan dengan ekstensi EPS dan format ini digunakan untuk mentransfer artwork bahasa PostScript antara aplikasi. Lalu ada Portable Network Graphics atau PNG. PNG ini dikembangkan sebagai alternatif bebas patent untuk GIF. Ini diindikasikan dengan PNG. PNG merupakan sebuah format file terkompresi untuk menampilkan gambar dengan World Wide Web atau WWW. Dan yang terakhir yaitu PSD. PSD merupakan format yang digunakan Photoshop untuk menyimpan file yang telah dibuat dan dimanipulasi. PSD mendukung seluruh mode gambar yang tersedia, di antaranya bitmap, grayscale, indexed color, RGB, CMYK, lab, dan multi-channel. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nantati Saudrian dengan NIM S1S1-19019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang elemen video. Nah, video menurut dua pakar pada tahun 1996 yang bernama Agnew dan Kellerman berpendapat bahwa mendefinisikan video sebagai media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar dan memberikan ilusi, gambaran, serta fantasi pada gambar yang bergerak. Nah, kemudian kita masuk ke macam-macam video. Nah, yang pertama itu ada live video feed. Nah, live video feed ini menyediakan objek-objek multimedia yang menarik dan real time. Contohnya seperti saluran TV atau live camera feed yang menjadi objek sebuah link. Nah, kemudian kita masuk ke video tape. Ada beberapa format dari video tape, yaitu FHS 8mm, HI 8mm, FHS-C, Super FHS, dan Betacam. Nah, jenis medium yang paling banyak dijumpai adalah video tape, tetapi medium ini memiliki dua keterbatasan. Yang pertama sifatnya linear, kemudian informasi yang tersimpan dalam pita gulungan, dan untuk mengaksesnya kita harus menunggu karena harus mempercepat atau menggulung balik untuk sampai kepada spot yang kita inginkan. Nah, kemudian ada video disc. Ada dua format video disc yang paling banyak diproduksi, yaitu CAF dan CEF. Nah, karena video disc memiliki random akses sangat cepat dan hanya menempati sedikit saja sumber daya komputer multimedia, maka di abad 20, video disc menjadi salah satu sarana terpopuler untuk menyediakan video sebagai aplikasi multimedia dalam pendidikan, pemerintah, dan training industri. Nah, kemudian kita masuk ke Hyperpicture. Nah, Hyperpicture merupakan medium penyimpanan video yang paling menjanjikan. Digital video mempunyai format utama, yaitu mini DV dan digital 8. Nah, kemudian kita masuk ke DVD. Nah, DVD menggunakan
MPG 2 untuk memadatkan sebuah film panjang menjadi cakram 4,7 inci. Nah, misalkan film tampak sangat bagus dengan surround sound dan full color video berhorizontal layar 540. Nah, DVD juga menyediakan pilihan bahasa kepada pemirsa dengan subtitle atau tidak, dan kadang pemakai dapat memilih menampilkan ending alternatif pada sebuah film. Nah, kemudian kita masuk ke Hyper Video. Nah, ada banyak multimedia creation tool yang memungkinkan kita melakukan timing munculnya objek-objek untuk mensinkronisasikan dengan video. Nah, ketika video digunakan untuk memicu objek-objek multimedia, ia dinamakan hyper video. Nah, kemudian kita masuk ke standar video. Nah, di standar video ini ada beberapa yang sering dipakai, yaitu diantaranya NTSC, PAL, SECAM, dan HDTV. Nah, kemudian kita masuk yang terakhir, yaitu format file video, yaitu merupakan hal yang penting. Nah, isu lain dari hal ini adalah jenis yang berbeda dari format file untuk integrasi video digital ke dalam aplikasi. Nah, format dalam file ini diantara lain yaitu AVI, MOF, MPG, kemudian ada DAT, RM atau RAM, dan SW. Nah, mungkin ini saja yang saya bisa jelaskan tentang elemen video. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai audio. Tapi terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Ode Rahmat Hidayat dengan NIM E1E1-19059. Audio merupakan salah satu komponen pada multimedia. Dalam audio menghasilkan suatu bunyi yang didapat dari suara, musik atau efek-efek suara lainnya. Kemampuan dasar bunyi. Yang pertama yaitu membuat dan mensistematis bunyi. Yang kedua yaitu menangkap bunyi dari dunia luar dari yang Anda dengar dan dari CD. Yang ketiga yaitu mengendalikan bunyi yang dibuat dari instrumen elektronik, misalnya MIDI. Yang keempat yaitu memainkan kembali bunyi tersebut lewat speaker atau sejenisnya. Ada 3 jenis objek bunyi yang dapat digunakan dalam produksi multimedia, yakni format, waveform audio, AFDET, IBF, MOD, RMI, SBI, SND, FOG, AU, MID, Soundtrack, Compact, Disc, Audio, dan MP3 file. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM E1E1-19047. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu pada materi kali ini adalah discrete media. Nah, jadi media discrete itu merupakan media yang melibatkan dimensi ruang saja. Nah, misalnya still image, teks, dan grafik. Nah, kemudian media discrete juga itu disebut sebagai media statis atau media non-time based atau media non-temporal atau juga media yang berbasis ruang. Nah, kemudian objek multimedia pada media discrete ini ada 4, yaitu yang pertama ada icon, kemudian yang kedua ada grafik, kemudian yang ketiga ada gambar, dan yang terakhir ada teks. Nah, yang pertama itu icon atau cinematic image. Nah, jadi manusia yang berorientasi pada visual dan icon merupakan sarana yang sangat baik. Nah, untuk menyajikan tahu itu kan saya bicara. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM E1E1-19047. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang discrete media. Nah, jadi media discrete ini merupakan media yang melibatkan dimensi ruang saja. Jadi misalnya still image, teks, dan grafik. Nah, media discrete ini juga disebut sebagai media statis atau media non-time based atau media non-temporal atau juga media yang berbasis ruang. Nah, objek multimedia pada discrete media ini ada 4. Yang pertama icon, yang kedua grafik, yang ketiga gambar, dan yang terakhir adalah teks. Nah, jadi icon atau cinematic image. Nah, jadi manusia itu sangat berorientasi pada visual. Nah, dan icon ini merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi. Nah, icon bisa berlaku universal dan dapat dimengerti oleh semua orang meskipun punya perbedaan bahasa.
Kemudian grafik. Nah, grafik ini tuh dibuat menggunakan komputer berupa garis, lingkaran, poligon, dan lain-lain. Nah, jadi clip art ini adalah komputer kumpulan image dan objek sederhana yang digunakan sebagai still image atau animasi. Nah, kemudian grafik ini bisa dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, itu tergantung dari tujuannya. Kemudian teknologi 3D terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama ada pointing device, yaitu digunakan untuk memanipulasi objek dalam sistem 3D. Kemudian yang kedua yaitu display atau holografi, yaitu penggunaan komputer secara langsung dengan alatnya. Nah, di sini kemudian ada gambar. Nah, di sini yang pertama ada di sini pada gambar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama di sini ada visible image. Nah, di sini pada visible image ini terbagi lagi dalam beberapa macam. Nah, di sini yang pertama ada foto, yaitu natural source atau gambar langsung dari kamera. Kemudian drawing, yaitu gambar denah atau blueprint engineering. Kemudian dokumen itu di scan sebagai image. Dan painting ini dibuat dengan aplikasi paint program pada komputer. Dan terakhir yaitu still frame yang diambil dari kamera video. Nah, kemudian yang kedua ada non visible, yaitu image yang tidak disimpan sebagai image tetapi itu ditampilkan sebagai image. Nah, contohnya itu yaitu ukuran tekanan, temperatur, meteran, dan tampilan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada abstrak. Nah, jadi abstrak ini bukan image yang terdapat dalam kenyataan, tetapi dihasilkan oleh komputer seperti dalam perhitungan matematik. Nah, contohnya yaitu fraktal. Kemudian jenis-jenis teks. Nah, jadi teks itu merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis multimedia. Nah, untuk jenis-jenisnya, yang pertama ada hypertext. Ini tuh digunakan jika user ingin mendapatkan informasi tentang satu kata atau sebagian kalimat tertentu. Dilakukan dengan memilih kata menggunakan mouse dan membuka window yang berisi info tambahan dalam bentuk teks, grafik, audio. Biasanya disebut sebagai hot word atau hotkey. Nah, yang kedua ada auto hypertext. Nah, dengan fasilitas ini, pengembangan multimedia tidak perlu menentukan tanda khusus pada teks yang mempunyai hubungan dengan link, tetapi program mengenali teks yang mempunyai informasi tertentu dan secara langsung otomatis menampilkan informasi bila teks dipilih oleh user. Kemudian yang ketiga ada text searching. Nah, pencarian teks merupakan fitur yang memudahkan user dengan memasukkan suatu kata dalam program multimedia. Nah, user dengan cepat memperoleh informasi yang berhubungan dengan kata tersebut. Kemudian yang terakhir ada import atau teks cetak. Nah, jadi bila teks dan data pada database dalam ukuran yang besar akan dimasukkan ke dalam multimedia, maka diperlukan paket authoring untuk mengimport teks dan database tersebut sehingga menghemat waktu kerja. Nah, sekian mungkin dari saya. Untuk penjelasan dari materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Materi yaitu continuous media. Continuous media ini merupakan media berbasis waktu seperti suara, gambar, bergerak, dan juga animasi. Continuous media juga disebut sebagai media yang dinamis atau media yang berbasis waktu ataupun media temporal. Continuous media ini dapat bersifat real time, di mana ada hubungan ketat antara sumber dan juga pemutarannya. Objek multimedia pada continuous media itu ada 3, yaitu yang pertama ada audio, kemudian ada video, dan yang terakhir ada interactive link.
Audio ini adalah cara lain untuk memperjelas atau mendeskripsikan pengertian dari suatu informasi. Kemudian ada video. Video ini merupakan itu ada video full motion yang berhubungan dengan penyimpanan sebagai video klip diperoleh dari cam recorder. Dan yang kedua ada live video yang merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera. Kemudian ada interactive link. Itu diperlukan bila pengguna menunjuk pada suatu objek, yaitu supaya dapat mengakses program tertentu. Interactive link juga dapat menggabungkan beberapa elemen multimedia sehingga menjadi informasi yang terpadu. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.